Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pusat Pembimbing dan tim penilai uji kinerja yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngalumsari, Jepara. Perkenalkan, nama saya Hasan Wahyudi, Sarjana Agama. Nomor induk mahasiswa 24031172071, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Ngalumsari, Jepara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 UIN Warisongo Semarang tahun 2025. Hari ini, Senin 12 Mei 2025, pada video ini saya akan membawakan materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2024-2025 tentang materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan atau muru'ah, ikhlas, malu, dan zuhud dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran deep learning. Mari kita saksikan videonya. Siap, ready, start. Al-Fatihah. Marilah kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Satu, dua, tiga.
Oke, pada hari ini anak-anak untuk kelas 11 F1 masuk semua? Oke, nihil. Oke, terima kasih. Untuk itu dalam media pembelajaran kali ini ya, kita nanti akan sama-sama untuk mempelajari tentang materi penguatan iman, yaitu dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Untuk itu dalam pembelajaran yang kita mulai ada 4 ini, nanti kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bisa mencari posisi kelompoknya masing-masing. Silakan. Sebelum materi kita mulai, ya, silakan kalian bisa memperhatikan video pembelajaran tentang materi yang saya sebutkan tadi untuk disimak dengan baik, dan nanti ada tugas untuk setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas. Yang ketiga malu, serta yang keempat zuhud. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain menjaga harkat martabat dan harga diri manusia. Macam sikap muru'ah. Yang pertama muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merasa malu kepada Allah sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Contoh muru'ah dalam kehidupan. Yang pertama menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjauhi makan dan minum yang haram. Mempergunakan harta di jalan yang baik, diantaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Materi yang kedua yaitu ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dan beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifah memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ayat yang mengajarkan untuk ikhlas yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Tingkatan-tingkatan ikhlas. Yang pertama, tingkatan bagi orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah yang tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Tingkatan yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Tingkatan yang ketiga, yaitu khawasul khawas atau excellent. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Materi yang ketiga, yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebetulnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Macam-macam sikap malu. Yang pertama, malu naluri atau gharizah. Sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Inilah yang termasuk cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih, atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena ada rasa taqarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Yang keempat yaitu zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebutkan az-zahid. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama. Yang pertama, Abu Sulaiman Ad-Darani. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Yang kedua, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi.
Zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Kemudian menurut Raghib Al-Isfahani, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Haidar Bakir mengutip dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat Rasulullah menunjuk kepada seongkokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia." Untuk nanti sekian terbaik saya kami dasarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dulu. Ya. Memberikan yel-yel terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, untuk materi yang pertama tentang Quran. Quran, ikhlas, malu, zuhud, oke, tangan. Oke, kita lanjutkan untuk yel-yel selanjutnya. Siapa kita? NKRI, PAI, Semanena, oke, silakan duduk kembali. Demikian materi tadi menguatkan iman tentang yaitu menjaga kehormatan atau muru'ah, yang tentunya kita semua dapat mempelajari dan meneladani bagaimana kita bisa menjaga diri dari perbuatan yang bisa menyebabkan terhadap nilai-nilai dosa atau adalah sebuah nilai-nilai yang kurang baik. Dan menjaga kehormatan itu harus selalu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bersekolah, kemudian berkeluarga dan bermasyarakat. Kemudian untuk itu dalam setiap menjaga diri tentunya kita harus bisa berperilaku dengan baik, beribadah kepada Allah, untuk bisa terus-menerus menjaga diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Tentunya harus dengan cara yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama, untuk bisa terus-menerus menambah pahala. Karena dunia azratul makhir, dunia adalah jembatan menuju ke akhirat, sehingga kita bisa betul-betul menjaga dalam kehidupan dunia ini untuk menuju ke jembatan akhirat, terus-menerus melakukan hal-hal yang baik dalam melakukan menambah amal-amalan untuk kelak kita bawa di akhirat. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang ikhlas, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan tidak ingin diberikan sebuah pujian dari orang lain. Kita melakukan dengan cara ikhlas hanya kepada Allah, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita, amalan yang kita kerjakan, baik itu hablum minallah, yaitu amalan yang berhubungan dengan Allah, tentang amalan ibadah kita, itu harus kita lakukan dengan betul-betul ikhlas, tidak ada paksaan terhadap orang lain, dan paksaan dari siapapun untuk beribadah kepada Allah. Waktunya kita melakukan kewajiban sholat, maka kita lakukan dengan rasa ikhlas. Dalam sholat 5 waktu sehari kita melakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari orang lain, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan tentang ibadah kepada Allah bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu paksaan dari manapun. Kemudian hablum minanas, hubungan kita pada sama manusia. Dalam kita melakukan amal, baik itu sedekah, infak kepada orang lain, kita pun harus memberikannya dengan cara yang baik. Tidak ada ingin dipuji oleh teman, tidak ada rasa ingin dapat penghargaan dari orang lain. Kita melakukan suatu amalan, suatu pemberian sedekah kepada orang lain dengan cara tulus, dengan ingin mendapatkan ridho dari Allah Taala, dan juga tentunya pahala yang berlipat ganda. Tentunya Allah sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran, yaitu di mana Allah akan melipat gandakan orang-orang yang beramal dengan ikhlas, itu adalah pahalanya 700 kali lipat. Ini suatu janji dari Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan dengan hal baik kemudian ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi sebelum kita melakukan
diniati dulu, kemudian melakukan perbuatan sedekah, dan selanjutnya amal tidak usah diingat-ingat. Ketika kita sudah beramal, kita niatkan adalah hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau amal kalian itu diungkit-ungkit, kalau amal kita dipamer-pamerkan, maka yang mendapatkan hanyalah sebuah tidak ada dapat pahala apa-apa. Yang kita dapatkan hanyalah seperti kayu yang terbakar. Itu pahala kita akan hangus, hilang total ketika kita mengungkit-ungkit atau kita memamer-pamerkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu malu. Al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman kita. Apabila kita memiliki rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, malu dalam hal bagaimana kita biasa berpakaian, jangan sampai membuka aurat, malu bagaimana kita melakukan ibadah pada Allah dengan baik, jangan sampai orang lain melakukan ibadah dengan baik tetapi kita tidak melakukan ibadah. Malu bagaimana supaya kita melihat bagaimana agar kita selalu berhati-hati dalam melangkah di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai malu itu menjadikan kita menjadi sesuatu yang dicemooh oleh orang lain. Maka disitulah budaya malu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, kemudian di rumah, ya, di masyarakat, dimanapun kita harus selalu membudayakan memiliki rasa malu yang tinggi. Kemudian tentang zuhud, bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa zuhud itu bagaimana ketika kita memberikan hal yang terbaik ketika kita memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu itu tidak harus serta-merta adalah yang kita miliki, itu adalah harta kita itu tidak. Tetapi kita harus memiliki benda apa yang semua kita miliki ini adalah semuanya milik Allah. Ya. Jadi kalau kita ditakdirkan jadi orang yang kaya, maka biasalah kita memiliki harta yang banyak, tetapi harta yang banyak itu kita jadikan jalan untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki itu malah menjauhkan diri kepada Allah, sehingga kita terlena, lupa terhadap apa yang sudah kita miliki, sehingga makin lama makin jauh ya dengan ibadah kepada Allah. Nah, itulah zuhud yang sesungguhnya. Pada intinya apa yang kita miliki, harta benda dan sebagainya, itu adalah semata-mata untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah. Itu dari paparan sekilas dari materi ini, dan nanti akan saya berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, yang nanti sudah saya bagi 4 kelompok. Silakan. Silakan, waktu saya serahkan pada kalian untuk melanjutkan pekerjaan. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan. Bisa maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mendapatkan tema Qur'an. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jawaban dari soal yang kami berikan. Qur'an adalah kualitas diri yang menunjukkan kehormatan harga diri dan citra diri yang baik, yang diwujudkan dalam perkataan, perbuatan, penampilan, dan pergaulan. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, saya Freya Kalita dan Doyono ingin bertanya mengenai dampak negatif hilangnya Qur'an bagi siswa dan lingkungan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan mengenai dampak negatifnya. Yang pertama, ada pengucilan sosial. Seperti teman-teman mungkin akan menjadi siswa yang tidak memiliki Qur'an karena perilakunya yang negatif dan merusak lingkungan pergaulan. Yang kedua, ada masalah disiplin dan sanksi. Perilaku yang melanggar nilai Qur'an, selingkar juga melanggar peraturan sekolah. Akibatnya, siswa
Siswa dapat menghadapi berbagai sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik seperti hilangnya muroah, seringkali diikuti dengan sikap malas belajar, tidak bertanggung jawab terhadap tugas, dan melakukan kekurangan. Dan yang terakhir, ada terjerumus dalam perilaku negatif. Ketika seseorang tidak lagi peduli dengan kehormatan dirinya, ia menjadi lebih rentan untuk terjerumus dalam perilaku negatif lainnya, seperti merokok, memakai narkoba, dan melakukan tindakan kriminal. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kerja untuk tentang materi ikhlas. Silakan. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan soal yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, jelaskan pengertian ikhlas dalam diri seseorang maupun orang lain. Jawaban yang pertama, dalam diri seseorang, ikhlas dari melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah atau bukan sesuai dengan nafsu tanpa mengharapkan imbalan, pujian, pengakuan atau keuntungan duniawi lainnya. Yang kedua, ikhlas dalam diri orang lain. Dari perspektif kita sebagai pengamat adalah kemampuan seseorang untuk bertindak atau berbuat baik dengan maksud yang tanpa mengharapkan imbalan, pujian, pengakuan atau keuntungan duniawi dari manusia. Yang kedua, berikan saran bagaimana kalian dapat tetap menjaga baik kami telah mengurangi masih dan potensi untuk mencari potensi dunia lain. Jawaban yang pertama, introversi ya, lakukan introversi diri sebagai interaksi yang layak. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Alihkan fokus dari hasil, mulai like, komentar atau proses berkontribusi. Seperti proses sebagai pengetahuan, keterampilan atau pengalaman tanpa proses pada proses yang kenal. Yang ketiga, bersyukur. Bersama diri untuk bersyukur atas apa yang ada di diri dan sopan, baik apa yang masuk opan. Karena bersyukur dapat membantu melakukan kebaikan untuk terus mencari potensi dari orang lain. Yang keempat, prioritas kualitas interaksi, fokus pada membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain daripada sekedar melakukan berinteraksi secara tulus dan berikan dukungan tanpa mengharapkan kembali. Yang kelima, batasi paparan pada tidak serta, kurangi frekuensi memberikan notifikasi dan statistik media sosial. Terlalu sering terpapar pada angka-angka ini dapat memicu keinginan untuk terus mencari potensi dan mengurangi keikhlasan. Mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa mereka tertarik. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya Bunda Julia izin bertanya, apa saja contoh perilaku kita yang dapat menerapkan pentingnya keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari? Cukup. Terima kasih. Baik, akan kami jawab. Yang pertama, memberikan bantuan tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan. Yang kedua, melakukan pekerjaan atau tugas dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mengawasi. Yang ketiga, memberikan kritik atau saran dengan tulus untuk kebaikan. Yang keempat, beribadah dengan khusyuk dan fokus. Yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain dengan hati yang lapang. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami tutup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Bunda Julia dan rekan-rekan saya. Jadi langsung saja kita bertanya.
Baik, perkenalkan, nama saya Abdi Fala. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana pendidikan agama Islam dapat membekali generasi muda untuk tetap memberikan rasa malu yang positif di era digital? Terima kasih. Cukup, terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami dari soal yang telah diberikan tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian zuhud dalam perspektif Islam. Yang pertama dalam perspektif Islam, zuhud secara bahasa berarti meninggalkan, menjauhi atau tidak tertarik pada sesuatu karena ada yang lebih baik atau lebih utama. Namun secara umum pengertian zuhud dalam perspektif Islam adalah sikap mental dan perilaku seorang muslim yang tidak terlalu mementingkan atau berikat dirinya pada gemerlap dunia, kekayaan dan kenikmatan materi yang berlebihan, serta lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi usia dan menikmati dengan seimbang. Kehidupan modern seringkali diwarnai dengan persaingan yang kata dan tekanan selalu sukses dan bahagia secara materi. Dan juga bekerja dengan tujuan akhirat. Dalam mencari nafkah dan bekerja, dia juga mengajarkan untuk tidak berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada keberkahan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun budaya sekolah yang sederhana dengan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak terlalu menekankan pada kemewahan atau persaingan materi. Fokus pada prestasi akademik, pengembangan karakter dan budaya sosial, hindari pamer kekayaan atau status di lingkungan sekolah. Sudah, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Novanuda dari kelompok 1. Izin bertanya. Bagaimana prinsip-prinsip zuhud dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan gaya hidup modern? Izin, terima kasih. Saya akan jawab. Yang pertama, sederhana gaya hidup. Prinsip zuhud mendorong kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari pakaian, makanan, juga tempat tinggal. Dan hidup minimalis yang memulai saling memiliki kesamaan dengan prinsip zuhud. Dengan hidup sederhana kita mengurangi ketergantungan pada hal duniawi dan lebih fokus pada hal yang lebih penting. Yang kedua, menghadapi ujian dan kenikmatan dengan seimbang. Kehidupan modern seringkali diwarnai dengan persaingan yang ketat, tekanan untuk selalu sukses dan bahagia secara materi. Zuhud mengajarkan untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika menghadapi kesulitan dan tidak terlalu bergembira lupa diri ketika mendapatkan kenikmatan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan materi dari menguatkan iman tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, bisa ditarik kesimpulan bahwa keempat dari materi tersebut merupakan perbuatan yang perlu dilaksanakan kita semua ya, dengan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Sehingga dari menjaga kehormatan, ikhlas, beramal pada Allah, beramal kepada manusia, kemudian malu kepada sama manusia, malu kepada Allah, kemudian juga zuhud yang tentunya adalah bisa menjaga hati supaya tidak terlalu menyenangi terhadap dunia atau kebut dunia. Ini perlu dihindari
sehingga kita bisa betul-betul mengutamakan bahwa hidup kita pada utamanya adalah untuk ibadah. Al-insan ya adalah semua manusia diutus di dunia ini adalah untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah pada Allah tentunya. Maka dengan cara kita bisa menjaga kehormatan, menjaga diri, kemudian bisa beramal ikhlas. Ya tentunya ikhlas itu harus diniatkan tentunya dengan amal yang banyak. Semakin banyak kita beramal, semakin kita akan menuai pahala-pahala yang lebih banyak. Kemudian sikap malu yang perlu dijaga dengan baik agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan nista, perbuatan dosa yang tentunya dari perbuatan dosa itu pasti akan kita bisa terjerat ke dalam neraka. Kemudian juga itu tadi kita bisa semakin tambah cinta kepada Allah. Ya, jangan sampai kita mencintai Allah dengan mengalahkan segala-galanya. Ini tentunya untuk sedikit merefleksi dari paparan tema tentang materi tadi. Ada animasi dari ikhlas beribadah yang perlu kita tunjukkan supaya kita bisa meningkatkan iman kita. Animasi yang akan ditampilkan. Silakan. Oke, sudah mau pisah nih. Sudah sholat maghrib belum ya? Pira. Di mana sih anak itu? Sudah bangun kalinya? Di sini rupanya anak. Sudah sholat maghrib belum? Buat sholat sana. Ini udah jam berapa? Ntar Iya, Pak. Kamu jangan nunda sholat itu. Kan gak baik. Iya. Kan apa sih orang nggak HP juga diganggu terus. Sekarang kenapa nggak sholat? Lagian di luar sana banyak kok nggak sholat, biasa aja. Lanjut TikTok kan? Dek. Apa? Habis sholat kok malah main HP lagi. Emangnya kamu gak ada tugas? Kakak apa sih? Yang penting kan aku udah sholat. Betul. Tapi kata Pak Hadi, kalau kamu bisa ikhlas ya. Mana sampai turun lagi. Terus sebentar selesainya. Tahu kamu kan? Beda. Kamu tahu nggak? Kalau menjalankan ibadah harus dengan niat ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam jalan yang lurus. Kamu tahu artinya ikhlas? Enggak. Ikhlas itu artinya menjalankan ibadah dengan niat semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji atau mendapat imbalan. Semua ibadah harus kita jalankan dengan niat yang ikhlas. Jika tidak, ibadah kita akan sia-sia. Jadi sholat kita tadi sia-sia Pak? Ya, nggak tahu kita sih. Cuma mulai sekarang kamu tanam kesadaran bahwa menjalankan ibadah itu harus dengan niat yang ikhlas. Menanamkan kesadaran dalam ibadah sangat penting agar ibadah kita lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke Kak, selamat kira ya. Oke. Tinggal satu hal yang perlu disampaikan, jadi evaluasi apa yang sudah disampaikan dari materi awal tadi sampai akhir ya. Ini tentunya dalam hal kita melaksanakan perintah Allah yaitu kewajiban sholat 5 waktu, tentunya mau tidak mau kita harus melaksanakan dengan ikhlas, dengan tulus beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada paksaan dan gangguan dari manapun, sehingga dalam kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu itu tidak usah menunggu waktu, tidak usah mengulur-ngulur ya. Kemudian kita waktu di akhir waktu misalnya, ini jangan sampai diteruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya sholat itu ketika kita bisa melaksanakan di awal waktu, maka segera kita untuk melaksanakannya di awal waktu. Ketika kita di perjalanan, maka tentunya ketika kita memiliki keringanan atau rukshoh, misalnya lebih dari 80 kilo, kita bisa menjamak dan mengkosoknya misalnya. Tapi kalau kita tidak ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang di perjalanan, maka secepatnya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu di awal, kemudian melaksanakan dengan ikhlas ya. Tidak ada paksaan perintah dari manapun. Dari dalam hati kita bahwa untuk melaksanakan sholat itu langsung kita laksanakan dengan baik, dengan langsung tulus melaksanakan perintah dari Allah SWT. Karena salah satu dari rukun Islam itu adalah melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Tentunya bagaimana anjuran Rasulullah yang baik adalah tentunya sholat 5 waktu dilakukan dengan cara berjamaah. Tentunya ini jadi pedoman bagi kita semua ya. Jadi untuk menguatkan iman kita, tingkatan yang pertama dari mur'ah, menjaga kehormatan, kemudian ikhlas, kita beramal beribadah kepada Allah maupun kepada manusia, kemudian juga kita bisa menjaga malu ya. Malu kita harus pelihara, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan perbuatan yang membuat dosa dan sebagainya, ini kita harus malu, baik malu kepada manusia atau malu kepada Allah. Dan yang terakhir zuhud, bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar jangan sampai terjadi hal-hal yang menjadi kesenangan terhadap dunia ini terlalu berlebihan. Ya, kita memiliki semua, ya, harta benda yang kita miliki hanyalah titipan ilahi. Semua akan kita tinggalkan ketika kita harus menghadap ke hadapan Allah SWT. Disitulah kita menjadi hamba Allah yang tidak berdaya, hamba Allah yang menjadi nanti sukses, yaitu sukses hidup di dunia maupun sukses hidup di akhirat. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang akan datang, yaitu materi yang akan datang adalah tentang bagaimana peradaban Islam pada masa modern, maka itu perlu nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga dalam pembelajaran siang ini ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Buka lagi tentang apa ini tadi? Ya, tadi ya. Buka banyak silakan. Berdiri semuanya. Jalan kasih Subhanallah, berjalan kami, alhamdulillah, berjalan kaki, Allahu Akbar, berjalan kaki, la ilaha illallah. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Berjalan kaki, Subhanallah, berjalan kaki, alhamdulillah, berjalan kaki, Allahu Akbar, berjalan kaki, la ilaha illallah. Terima kasih. Marilah kita berdoa, kita katakan doa sama-sama, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Taala, kita hidup doa dan dibimbing oleh Allah. Yang boleh.